Tapi saya mau maghrib dulu, lanjutkan. Halo, selamat malam. Malam. Ini kenapa Islam ini katanya rahmatil alamin? Kenapa suka menghujat agama kami? Yang mana itu? Yang dihujat itu yang mana, Dek? Hah? Contoh. Katanya Tuhan kami, Tuhan Molok. Oh, Tuhan kalian bukan Tuhan Molok. Kalian kan bukan bangsa Amon. Cuman prosesi yang ada di agama Kristen itu sama dengan prosesi yang dilakukan oleh bangsa Amon, mempersembahkan anak manusia kepada dewa mereka yang mereka sebut dengan dewa Ya, Molok. setidaknya Gitu kan loh. itu kan agama kami, Bang Juma, bukan agama Abang. Ya kami mau sembah apapun ya itu urusan kami lah, Bang. Betul, Iya itu betul, Dek, betul. Cuman masalahnya sekarang, kalau itu yang harus dijadikan sebagai sandaran, umat Islam ini akan diam ketika istilah-istilah Islam itu tidak ada di dalam agama saudara, gitu loh. Ya gini, Bang Juma. Ketika silakan. kami memakai agama nama-nama dalam Islam itu supaya Ya. kami ini lebih dekat dengan Islam gitu, bersaudara gitu. Itu tujuan kami loh, Bang. Ya bukan untuk kami supaya bermusuhan dengan Abang gitu. Tujuan kami Iya. supaya kita tuh semakin jadi Oke. Saya menghargai itu kalau itu niatannya. Tapi kan fakta di lapangan tidak seperti itu dan itu menyakiti kami umat Islam. Contoh, dikatakan bahwasanya Kristen itu sebagai anak-anak Allah. Sementara Allah itu adalah kata yang disandang kepada terjemahan kata Allah, yang dalam bahasa Latinnya kemudian dibaca Allah. Kalian kemudian memplesetkan sikit menjadi Allah supaya menghilangkan jejak. Nah, itu menyakiti hati kita umat Islam gitu. Kami adalah anak-anak Allah. Nah, sementara kan kalau merasa dekat dengan Islam harusnya tahu dong bahwa di Islam itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak diperanakkan dan tidak beranak serta tidak diperanakkan. Kenapa Ya, tidak dihargai itu? Gini loh, Bang. Kalau kami kan menurut Allah itu kan dari KKBI itu sendiri, Bang. Kami yang ikuti KKBI aja, Bang, gitu loh. Bukan berarti Ya, kami KBBI. ikuti Tuhan Anda gitu. Justru KBBI itu menjelaskan Allah atau Allah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi sembahan umat Islam. Coba Anda buka. Nah. Itu loh. Jadi kalau itu sudah hilang, Alkitab hilang, Allah hilang, Rasul hilang, Nabi hilang, iman hilang, ayat tidak ada lagi di dalamnya, syafaat dan seterusnya. Kita nggak perlu berdebat. Kita rangkulan untuk mengisi kemerdekaan ini. Tapi karena agama Kristen itu adalah agama syiar, artinya agama yang mencari pengikut di luar Kristen, maka umat Islam sebagai agama syiar juga harus mempertahankan akidah itu. Maka muncullah kami, apologet Islam Indonesia. Gini, Bang, sebelum Abang mengkaji membentengi Tuhan, itu loh. sebelum Abang mengkaji Tuhan kami, bolehkah saya mengkaji Tuhan Abang? Boleh, kenapa tidak? Al-Quran itu buka diri untuk dikaji gitu loh. Oke. Ketika Tuhan Anda maha mengetahui, ya, Tuhan Anda maha mengetahui atau tidak? Jelas, Tuhan saya maha mengetahui, itu pasti. Oke. Kenapa di zamannya Firaun, ya, atau orang-orang jahat di dunia ini, ya, mereka itu ketika di dunia itu melakukan kejahatan, ya, sehingga Tuhan Anda kelabakan gitu, menurunkan utusan-utusan untuk membasmi orang-orang jahat gitu. Seharusnya Tuhan Anda sudah tahu kalau dia itu bakal menjadi orang jahat, sehingga tidak dilahirkan dan capek-capek untuk menurunkan utusan gitu loh, ya kan? Seharusnya kan Tuhan Anda tidak usah menurunkan utusan gitu, karena sudah tahu, bahkan sudah tahu bahwasanya Firaun itu akan menjadi orang yang jahat, orang yang bebal gitu. Tapi kan buktinya Tuhan Anda tidak tahu bahwasanya yang dia ciptakan itu akan menjadi penjahat, sehingga menurunkan utusan-utusannya gitu loh, Bang. Coba. Oke, bagus. Jadi gini, kalau
yang saudara saya, yang adik saya pikirkan itu adalah buah daripada pemahaman terhadap Islam, terhadap Tuhan yang kami sembah. Harusnya ya tidak mengambil kata Allah atau kata Allah ini, karena ternyata hakikat yang telah kami sembah bernama Allah itu adalah hakikat yang tidak mengetahui. Nah, kenapa justru kata Allah itu diambil kalau begitu? Harusnya mengambil nama Tuhan yang maha mengetahui gitu, supaya kemudian ya orang Kristen ini tidak dikatakan mengikuti Tuhan yang tidak maha mengetahui, kan gitu poinnya. Kenapa justru ada kata Allah di dalam? Kenapa tidak gunakan kata Theos atau Tuhan Abang atau mengerti apa pertanyaan saya gitu? tadi, Bang. Ya. Bang Juma. Gimana? Mau Dulu saya ulang? pertanyaannya itu, jangan jawab dulu. Iya, saya ngerti. Dengarkan dulu. Oke. Saya ngerti. Saya paham bahwa Tuhan kami yang adalah Allah, Anda tuduhkan kemudian kalau Dia maha mengetahui, kenapa Dia menciptakan, kan gitu, menciptakan kemudian orang-orang yang akan ingkar kepada dirinya, kan itu poinnya. Tetapi Anda lupa bahwa di dalam ajaran yang Anda ambil dari agama lain, di dalam kitabnya itu ada kemudian Sodom Gomora juga begitu adanya. Bangsa Amalek juga ada dibasmi, tidak dibiarkan apapun yang hidup di sana bernapas yang ada di sana. Nah, kalau Tuhan dikatakan tidak maha mengetahui, lalu kenapa diadakan Sodom Gomora kalau ternyata ujung-ujungnya dibasmi? Atau jangan terlalu jauh, kalau Tuhan itu maha mengetahui dan ternyata ketika ada kesalahan hambanya lantas dinisbahkan kepada hakikat Tuhan itu tidak maha mengetahui, maka kenapa Tuhan menciptakan Adam? Kalau Tuhan itu tahu bahwa dia akan melanggar sehingga keturunannya mewarisi dosa, kan itu poinnya. Nah, jadi saya tidak perlu membahas itu. Sekarang yang perlu kita bahas, kalau wawasan Anda tidak luas terhadap konsep ketuhanan, cukup Anda jawab dulu, kenapa nama Allah ada di dalam kitab saudara, sementara Tuhan Anda bukan Allah. Silakan. Iya, itu kan kami jelaskan tadi, Bang. Ini kan apa belum menjelaskan tadi, Bang. Kenapa kalau maha mengetahui itu, Allah itu menunjukkan. Iya, maksudnya kan supaya teman, alasannya kan supaya teman Kristen itu dekat ke Islam, kan gitu tadi poinnya. Apalah artinya sebuah kedekatan kalau menyakitkan saudaranya sendiri? Tuhan kami yang adalah Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak pernah menjadi manusia, lalu mati dibunuh oleh manusia. Kenapa tidak pakai Theos? Ini kemana ini larinya? Yang saya tanyakan gitu ya, Bang, itu kan tentang Allah. Ya, udah habis loh, Bang. Ini masalahnya Allah itu Tuhan. Enggak, maksud saya gini loh. Tuhan Anda kan katanya maha mengetahui, kan gitu. Itu pertanyaannya. Iya. Dulu. Tapi kenapa kenapa dia menciptakan, kenapa dia tidak tahu bahwasanya nanti Firaun itu akan membangkang kepadanya gitu loh. Sehingga dia capek-capek untuk menurunkan utusan-utusannya. Gitu loh, Bang. Nah, pertanyaan ini kalau saya tanya kepada Tuhan yang dibawa oleh Bani Israel, apa jawaban saudara? Ya berarti dia tidak maha mengetahui gitu loh. Berarti Tuhannya Bani Israel yang disebut Adonai Hasem itu tidak maha mengetahui? Iya benar, berarti tidak maha mengetahui karena dia sih sampai turun-turun ke dunia gitu. Berarti dia nggak maha mengetahui. Nah, sekarang Tuhan Anda siapa? Hah? Tuhan Anda siapa? Sekarang gini aja, Bang, itu yang saya tanya dulu, Bang, masalah Tuhan. Enggak tanya, saya tanya dulu Tuhan Anda siapa? Anda mengatakan Tuhan kami tidak mengetahui, Tuhannya orang Yahudi tidak maha mengetahui. Nah, Tuhan Anda sendiri bagaimana? Siapa Tuhan Anda? Yang abang kan nggak perlu tanya Tuhan saya. Jawab dulu itu, Loh, jawab. harus supaya kita tahu apakah Tuhan Anda itu maha mengetahui. Kan gitu. Menyalahkan Tuhan kami harus membenarkan Tuhan Anda. Tolong, siapa Tuhan Anda? Jawab. Ya gini loh, Bang, abang nggak. Jawab. Jawab. Siapa Tuhanmu? Pertanyaan saya tadi kan belum dijawab. Kalau saya sudah jawab, baru abang tanya siapa saya gitu loh. Sedangkan tadi saya Bang Juma belum menjawab. Mungkin mungkin Bang Hendi bisa jawab. Coba Bang Hendi mungkin bisa jawab kenapa kok. Bang Hendi ateis, ngakunya ateis dia. Coba Bang Hendi mungkin tahu jawabannya. Kenapa kok Tuhan Anda tuh katanya maha mengetahui tapi tidak tahu bahwasanya Firaun itu akan membuat kekacauan gitu loh, atau menjadi orang yang paling
kejam gitu, yang paling jahat gitu. Coba. Tapi Ya maha pertanyaan mengetahui. kita kan kita sudah jawab tadi. Nah sekarang tugas Anda menjawab Tuhan Anda siapa, kan gitu dulu poinnya. Mana ada abang jawab tadi bang Juma? Abang itu kemana-mana tadi. Aku udah dengar dipakai handset nih kan. Tapi tak kemana-mana abang jawabnya. Kamu pernah menjawab nggak sih pertanyaan? Kamu tidak benar Bang Juma. Sebelum lanjut, kau sebutkan dulu Tuhanmu siapa, begitu dulu. Ayo. Ya kan itulah. Ya nanti kalau udah selesai saya udah puas, baru saya jawab gitu loh bang. Yakin Tapi- ya nggak kabur ya? Iya. Oke, Ya, lanjut. Saya dulu Islam. Nggak ditanya, nggak ada yang nanya lu dari mana? Bukan itu Oh, pertanyaannya. Siapa Tuhanmu? Ya saya dulu Islam. Itu nggak ditanya. Kamu dari dulu dari siapa? Tadi katanya menghujat Tuhan kami Ya. ke atas. Tadi kamu mengatakan kenapa sih kalian selalu menghina-hina Tuhan kami? Kok ngaku Ya, Kak. Islam sekarang? Ya kami kan gini loh bang aku bang. Tadi kan tidak menghujat, saya kan bertanya gitu kan. Ketika Tuhan Anda mengatakan maha mengetahui, ataupun kalian mengatakan Tuhan Anda maha mengetahui, kenapa cipta-ciptaannya dia kelabakan atau tidak tahu? Apa kelabakannya? Dia tidak tahu, sehingga Firaun yang Di mana dalilnya dia tidak tahu? Di mana dalilnya? kenapa dia mengutus utusannya itu nabi Ya. apa ya? Nabi Musa. Kenapa bisa kayak Ah. gitu? Kenapa kalau seandainya bisa? gini Bang Juma, kalau seandainya dia tahu, Allah itu tahu bahwasanya ciptaan itu akan membangkang, ya kan? Dia tidak akan mengutus utusannya gitu loh. Berarti kan dia tidak tahu bahwasanya akan ada. Oh, salah Anda. Nah, jadi itu Pak. Salah. Justru karena Tuhan sudah tahu. Salah Anda. Sehingga mengutus Nabi Musa gitu. Allah sudah tahu bahwa di kalangan manusia ciptaannya itu ada yang membangkang, ada yang taat. Allah sudah tahu. Terus kenapa Anda menarasikan Allah tidak tahu? Ya karena dia kan harus mengutus Nabi Musa Ya, untuk karena dia sudah tahu, dia sudah tahu ada hambanya yang ke surga, ada hambanya yang ke neraka. Nah, untuk kemudian mempertanggungjawabkan bahwa manusia itu ada ke neraka, ada ke surga, maka Tuhan menyediakan tinggal dilihat nanti pada saat ada yang masuk ke surga, apa alasannya? Oh, ketika kehidupannya di dunia dia kafir, dia kufur. Ketika kehidupannya di dunia dia taat, masuk surga. Sudah diatur, dia sudah tahu. Terus apa permasalahan Anda? Iya, seharusnya gini Bang, kalau sudah tahu gitu lah Bang. Kalau Tuhan itu maha mengetahui, seharusnya dia udah tahu mana yang dihidupkan, mana yang tidak dihidupkan. Oh misalnya si Firaun ini atau si pangeran ini misalnya jahat dia, ya kan? Kenapa dia bisa dihidupkan gitu? Kalau dia tuh pangeran ini akan mendustai Itu maunya Anda kan? Itu maunya Anda. Bukan maunya saya, itu kan. Lalu maunya siapa? Itu maunya siapa? Yang Anda utarakan itu maunya siapa? Maunya Anda atau maunya Tuhan? Anda yang mau ngatur Tuhan gitu. Sedangkan rasa ngantuk Anda aja Anda nggak bisa ngatur. Gimana ini ceritanya nih? Anda yang mau mengatur hakikat pencipta Anda. Sementara Al-Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tetapi makhluk ciptaanlah kelak yang akan ditanya. Kau ngapain aja? Aku kasih kau hidung, aku kasih kau mata gratis, aku kasih oksigen, kau ngapain aja? Ketika diperintahkan engkau menyembah kepadaku, kau ngapain aja? Loh kok sekarang justru Anda yang mau ngatur-ngatur Tuhan? Yang Tuhan Anda atau Allah? Bang, coba abang lihat di bawah ini Bang. Ini umat Muslim ini. Menghujat kekurangan saya gitu loh, menghujat kekurangan pangeran gitu kan. Coba nih, Anda tidak dihujat di sini. Anda kita tidak tahu kok agama Anda apa, kita tidak ngerti kok. Enggak, ini yang Anda tidak mau, Anda tidak percaya diri menyebut nama Tuhan Anda kok. Tadi udah ditanya nama Tuhan Anda siapa? Tuhannya orang Yahudi, Anda katakan tidak maha tahu. Tuhannya umat Islam tidak maha tahu. Bagaimana dengan Tuhannya Kristen Yesus?
Yesus itu maha tahu enggak menurut saudara? Yesus, ya dia Iya. maha tahu lah dia. Dia tahu hari kiamat? Dia tahu, cuman kan dia nggak kasih tahu sama abang. Nanti abang bilang-bilang sama Loh, orang gitu. sama ketika Anda mengatakan seperti itu kepada orang-orang yang menyembah batu, mereka juga mengatakan Tuhan kami yang Buddha misalnya atau yang menyembah pohon itu tahu, tapi tidak hanya saja tidak mau mengatakan itu. Sama, berarti itu akal-akalan Anda. Sementara Yesus sendiri mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat. Gimana ceritanya itu Anda mengatakan maha tahu? Anda harusnya yang jadi Tuhan, gantikan Yesus. Gimana ini? Kena dia nih, terdiam dia, kena dia. Ya, kalau jadi debat baik kan gitu Bang Indi. Harus ketika lo ngomong ya diam ya kan. Gak mungkin ketika Bang Juma ngomong saya ngomong, itu namanya bukan diskusi. Ya sekarang kenapa Anda mengatakan Yesus tahu kapan hari kiamat? Sementara Yesus mengatakan aku tidak tahu hari kiamat. Dalam Markus 13 itu ada jelas. Ya kan gak mungkin lah Bang dibuat semua ayat-ayatnya gitu kan. Loh, bukan, Yesus mengatakan aku tidak tahu hari kiamat itu kapan. Kenapa justru Anda yang ngajarin? Kok Anda lebih tahu daripada Yesus? Yang harusnya dituhankan oleh orang-orang Kristen itu Anda berarti. Ya Mana ini? kami harus mengimani aja Bang Juma, nggak perlu kami untuk pakai akal gitu. Karena akal kami nggak punya. Kami yang punya itu iman Bang Juma. Iya, cocok kalau begitu. Berarti kalau dikatakan Anda tidak berakal, lalu kenapa Anda mencari apa yang Anda pertanyakan? Sementara untuk menilai Tuhan kami adalah akal. Giliran berbicara Tuhan Anda tidak berakal. Ini apa namanya? Menilai Tuhannya umat Islam dengan akal, tapi beriman terhadap Yesus tidak pakai akal. Ini apa namanya? Ya berarti pangeran cerdas gitu Bang. Karena kan kami ini memang ya harus mengimani saja. Kok tentang agama orang lain ya harus pakai akal. Karena kan kami Gimana ceritanya? Terus apa bedanya Anda dengan kambing kalau gitu? ya beda lah Bang. Kambing itu kan dia punya tanduk. Manusia kan nggak punya Bang Juma. Lah Anda tanduknya di bawah. Ya tanduknya di bawah lah. Satu. Nah, ya sama. Punya tanduk juga. Sama-sama tidak berotak, sama-sama tidak berakal. Apa bedanya? Iya. Bedanya ya kami tanduknya di bawah kayak abang juga. Abang kan di bawah tanduknya. Ya, saya tidak merasa. Oh nggak basah. Iya, saya sama seperti Yesus saya. Diperjelas dulu nih Bang Juma, ini anak ini, Tuhanmu siapa namanya bro? Dari tadi kok nggak pernah jawab loh, Tuhanmu siapa? Tuhan aku Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, kok bisa Bang Juma? Entahlah, Kabur? orang gila ini. Kabur? Ini apa? Kayaknya orang gila. Kenapa hari ini banyak orang gila ya? Waduh. Kalimat terakhirnya coba bayangkan. Untuk mengkaji agama kalian, kami punya akal, tapi mengkaji agama kami tidak pakai akal. Bahlul.